Halo semuanya, kembali lagi bersama Kapia. Kalau kemarin kita bahas teori masuknya Hindu-Buddha, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kerajaan yang berkembang, yaitu ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Singasari, dan juga Majapahit. Penasaran kan? Yuk kita kulik bersama. Pertama, kita ke Kerajaan Kutai, yaitu salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad keempat dan diperkirakan ada di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Sumber utama kerajaan ini adalah prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu dengan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Berdasarkan prasasti itu tersebut nama raja-rajanya. Ada Kundungga yang memiliki anak Aswamarman dan Aswamarman yang memiliki anak Mulawarman. Nah, pada masa Mulawarman ini kerajaan Kutai cukup kaya dan makmur, teman-teman. Terbukti dari kalau sang raja itu melakukan upacara kurban dan memberi hadiah kepada para brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Lalu letaknya yang tidak jauh dari pantai, Kutai menjadi tempat singgah kapal-kapal dagang India yang akan berlayar ke Tiongkok melalui Makassar dan Filipina. Selain itu, pada masa ini mulai dikenal kebiasaan menulis di atas batu yang merupakan kelanjutan dari tradisi megalitik. Lalu lanjut nih, kita ke Kerajaan Tarumanegara yang juga merupakan kerajaan Hindu tertua. Letaknya ada di Jawa Barat dan diperkirakan ada sejak abad ke-5. Sumber utama untuk kerajaan ini antara lain ada Prasasti Tugu, Prasasti Ciaretaun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkap. Kemudian Prasasti Cindang Hyang dan Prasasti Pasir Awi. Raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara ini adalah Purnawarman. Ini berdasarkan Prasasti Kebun Kopi. Raja Purnawarman membangun saluran air yang panjangnya itu 6.112 tombak atau setara dengan 11 km yang diberi nama Gomati. Disebutkan juga penggalian sungai Chandrabaga yang diperkirakan sama dengan sungai Bekasi sekarang, teman-teman. Yang tujuannya untuk mengatasi masalah banjir dan mengairi sawah pada musim kemarau. Nah, di akhir pendiriannya, kerajaan Tarumanegara ini pecah menjadi dua, yakni ada Kerajaan Sunda, ada Kerajaan Galuh, yang keduanya ini merupakan kerajaan bawahan Tarumanegara. Oke, lanjut kita ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan bahari atau maritim bercorak Buddha yang kuat secara ekonomi dan militer. Sumber-sumbernya ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karang Berahi. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut. Letaknya yang strategis yaitu di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kemudian kehidupan masyarakatnya pun dari perdagangan dan pelayaran. Sehingga Sriwijaya pun berkembang menjadi kerajaan maritim yang penting. Kemudian untuk menjaga monopoli perdagangan, Sriwijaya menggelar yang namanya ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di sekitarnya. Akhir abad ke-9, kerajaan Sriwijaya pun berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Semenanjung Malaya, dan lain sebagainya. Kemudian hasil buminya menjadi komoditas perdagangan yang berharga seperti emas, perak, dan khususnya rempah-rempah. Armada lautnya pun kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. Pendapatannya melimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkan. Nah, cukai terhadap kapal-kapal asing dan juga barang dagangan, serta dari hasil bumi. Bagaimanapun, Sriwijaya tetap mengalami kemunduran karena yang pertama serangan kerajaan Medang Kamulan Jawa Timur yang cukup melemahkan Sriwijaya. Kemudian serangan kerajaan Kola Mandala dari India, negara yang pernah ditaklukkan satu persatu
melepaskan diri dan berakibat kemunduran ekonomi dan juga perdagangan. Kemudian dia juga terdesak nih oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai ke semenanjung Malaya. Kemudian ada juga serangan Majapahit pada 1447 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Oke, lanjut kita ke kerajaan Singasari atau Tumapel. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 dan diperkirakan berada di Singasari, Malang. Perpolitikan di kerajaan ini sungguh kompleks. Nah, jadi awalnya nih teman-teman, Ken Arok adalah pengawal pribadi Aku atau Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini punya istri yang mempesona yaitu Ken Dedes. Dan Ken Arok sangat ingin menikahinya. Akhirnya nih Ken Arok pun memesan keris dari Empu Gandring dan dia membunuh Tunggul Ametung, juga Empu Gandringnya. Lalu dia memperistri Ken Dedes dan menjadi Aku Tumapel. Nah, belum puas juga nih Ken Arok ingin mengalahkan Kertajaya dari Kediri dan berhasil. Kemudian dia mempersatukan wilayah kerajaan Kediri termasuk Tumapel dan membangun kerajaan baru dengan nama Singasari. Tapi Ken Arok pun dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes tadi. Nah, Anusapati dibunuh lagi sama namanya Tohjaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Terus Tohjaya pun dibunuh juga sama yang namanya Ranggawuni. Ranggawuni ini anak dari Anusapati. Nah, selanjutnya Ranggawuni digantikan oleh Kertanegara. Lagi-lagi Kertanegara dibunuh oleh Jaya Katwang, keturunan Kertajaya, Raja Kediri. Ketika menang, Jaya Katwang pun memindahkan pusat kerajaan ke Kediri dan menandakan berakhirnya kerajaan Singasari. Nah, menantu dari Kertanegara yaitu Raden Wijaya menyerah dan memohon ampun dan dia pun diberi hadiah sebidang tanah yaitu hutan tarik tempat yang subur dan cikal bakal kerajaan Majapahit. Nah, lanjut nih kita ke kerajaan Majapahit. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di Trowulan. Sumber utama terkait kerajaan ini adalah yang pertama itu para raton atau kitab raja-raja yang menceritakan tentang Ken Arok dan sejarah ringkas lahirnya Majapahit. Yang kedua, Nagara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis masa keemasan Majapahit di bawah Hayam Wuruk. Beberapa raja setelah Raden Wijaya sering ada pemberontakan, namun selalu dijaga oleh Gajah Mada yang saat itu menjadi bayangkara atau pasukan pengawal raja. Nah, karena jasanya ini, Gajah Mada pun diangkat sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit dan mengucapkan sumpah yang terkenal disebut dengan Sumpah Palapa. Nah, sampai pada pemerintahan Hayam Wuruk, Gajah Mada masih menjadi Mahapati. Lalu pada kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai zaman keemasannya. Yang mana zaman keemasannya itu karena wilayah Majapahit menjadi sangat luas, meliputi seluruh wilayah Indonesia bahkan beberapa negara Asia Tenggara. Kemudian majunya pertanian lembah sungai berantas dan dikuasainya jalur rempah-rempah Maluku. Lalu karya sastra juga mengalami kemajuan pesat antara lain Nagara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun suatu masa juga akan memiliki akhir. Majapahit pun mulai melemah karena yang pertama adanya perang babat antara kerajaan Pajajaran atau Sunda dengan Majapahit. Lalu terjadi konflik perebutan tahta, salah satunya adalah perang Parekrek namanya. Lalu yang terakhir karena tidak ada lagi raja yang dapat menggantikan zaman keemasannya Hayam Wuruk tadi. Nah teman-teman, itu dia tadi cerita tentang kehidupan kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha. Gimana nih rasanya menjelajahi waktu berabad-abad lalu? Seru banget kan? Oh ya, seperti biasa, supaya kalian semakin paham lagi dan bisa belajar dari sejarah, yuk kerjakan soal latihan berikut ini. Soal latihan nomor 1. Berdasarkan prasasti kebun kopi, terdapat pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak, setara dengan 11 km. Dan penggalian sungai Candrabaga untuk mengatasi banjir. Dilaksanakan pada masa Raja A. Mulawarman dari Kutai, B. Mulawarman dari Tarumanegara, C. Purnawarman dari Kutai, D. Purnawarman dari Tarumanegara, E. Hayam Wuruk dari Majapahit.
Nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan bukti zaman keemasan kerajaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk adalah: A. Wilayah Majapahit sangat luas, meliputi seluruh wilayah Indonesia bahkan beberapa negara Asia Tenggara. B. Dikuasainya jalur rempah-rempah Maluku. C. Karya sastra mengalami perkembangan pesat. D. Memberi hadiah kepada para Brahmana sebanyak 20.000 ekor sapi. E. Majunya pertanian lembah sungai berantas. Nomor 3. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Kalian udah selesai ngerjainnya? Kalau udah, yuk kita cek jawaban dan pembahasannya. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semoga pemahaman kalian mengenai materi ini menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!